Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Pada saat hari ini bersama, kita memasuki ibadah kelompok rukun warga di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Gedangan. Dan bersama-sama kita memasuki bulan pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan, di mana kita menghayati kasih penyertaan Tuhan Allah di dalam hidup bergereja hingga sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menghayati kasih persaudaraan kita di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus di dalam ibadah pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari bersama kita mengambil saat teduh dan kita mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendasari ibadah kita dengan membuka Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 yang demikian. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, begitu banyak perkara yang bisa menjauhkan diri kita dari kehendak Allah. Perkara-perkara dunia ini bisa mengombang-ambingkan sikap kita, keputusan kita, sehingga kita jauh dari keperkenanan Allah. Oleh sebab itu, melalui Amsal, bersama-sama dengan segala kewaspadaan, kita diajak untuk menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan ini terpancar kehidupan yang sejalan dengan kasih Allah. Bersama-sama, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 260 bait yang pertama, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut bermusuhan,
Pada saat hari ini bersama kita akan merenungkan sabda Allah sebagai penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon pertolongan kasih Allah. Mari kita berdoa. Di tempat ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan, perlindungan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Engkau memberkati, menyertai, serta memberikan kasih yang begitu luar biasa di dalam diri kami. Oleh karena pertolongan-pertolongan Tuhanlah, kami dimampukan untuk menjalani segala perkara. Kehidupan yang ada di tengah-tengah diri kami. Dan kami menyadari bahwa begitu banyak hal yang kami lakukan di hadapan Allah. Ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami menyimpan rasa dendam, dengki terhadap saudara kami. Ampunilah kami jikalau kami belum mampu menjaga sikap kami dengan baik, tutur kata kami, hati dan perasaan kami, sehingga menimbulkan perselisihan, pertentangan di kehidupan yang kami jalani. Dan di tempat ini ya Allah, kami berserah diri di dalam Engkau. Kiranya pengampunan kasih Tuhan melayakkan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan di dalam hidup ini. Bapa di surga, dan setelah lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya melalui sabda firman-Mu lah kami mendapatkan terang kasih, sehingga langkah kaki kami senantiasa dibimbing di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan bimbing. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, bacaan kita tertulis di dalam Kejadian 45. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 yang demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh." Saya ulangi, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga
sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluk nyalah leher Benyamin, adiknya itu. Dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf menyium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca sabda Allah, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Kidung Jemaat 59 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama akan menghayati renungan kita dengan sebuah tema, merdeka dengan masa lalu. Merdeka dengan masa lalu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, saya di sini membawa setengah cup air. Kira-kira menurut panjenengan setengah cup air ini tergolong berat ataukah tidak? Mungkin bagian besar panjenengan bahwa ya tidak berat Pak, wong namung setengah gelas atau setengah cup. Tetapi mampukah panjenengan jika seharian disuruh untuk mengangkat setengah cup air ini? Kira-kira mampu napa mboten? Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, jangankan dibebani dengan 1 gelas air atau setengah gelas air, wong kadang kita mengangkat tangan kosong saja terasa berat. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan kita. Ketika kita selalu menyimpan kepahitan-kepahitan masa lalu, luka-luka masa lalu, dendam, amarah, rasa sakit, tentunya semuanya itu akan semakin membebani kehidupan kita pada saat hari ini dan akan mempersulit kita untuk melangkah ke depan.
Oleh karena ketika kita membawa kepahitan-kepahitan itu, berarti kita sesungguhnya belum seutuhnya merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belum merdeka seutuhnya dalam menghidupi kasih di dalam Kristus Yesus. Yusuf adalah sebuah gambaran yang ideal untuk menggambarkan sebuah kehidupan yang merdeka. Kehidupan yang terbebas dari kepahitan masa lalu. Yusuf memberikan sebuah gambaran betapa indahnya, betapa menyenangkannya hidup dalam kemerdekaan. Seperti halnya yang sudah kita baca, dan kita pun juga memahami kisah Yusuf. Bagaimana hubungannya dengan keluarga, terutama saudara-saudaranya. Ketika masih muda, begitu banyak kepahitan, perkara yang diperbuat oleh saudaranya, sampai ia dibuang dan dijual sampai ke tanah Mesir. Yusuf pada saat itu memiliki begitu banyak alasan untuk membalaskan rasa sakitnya itu kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Oleh karena pada saat itu Yusuf memiliki kekuasaan yang begitu besar di tanah Mesir. Namun Yusuf tidak melakukannya. Dan di tempat ini bersama-sama kita tahu bahwa kehidupan Yusuf adalah benar-benar kehidupan yang merdeka dari luka masa lalu. Yusuf dapat merdeka oleh karena ia memiliki kehidupan yang terarah kepada masa depan. Dia tidak memandang masa lalunya sebagai sesuatu yang perlu disesali, perlu diungkit-ungkit. Meskipun saudara-saudaranya melakukan perkara-perkara yang menyakitkan di dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf memandang, mengarahkan kehidupannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan kemerdekaan yang ia miliki. Yusuf memiliki kehidupan yang terarah pada rencana Allah. Ia menganggap bahwa segala sesuatu yang ia alami bukanlah rancangan saudaranya, tetapi Allah lah yang berkarya di dalam kehidupan Yusuf. Ialah yang menuntun Yusuf sampai ke tanah Mesir dan pada akhirnya memberikan pertolongan bagi keluarga, bagi saudara-saudaranya yang ia cintai. Yusuf seutuhnya memerdekakan dirinya sendiri dari segala yang diperbuat oleh keluarga atau saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya di tempat ini bersama-sama, ketika kita menjalani kehidupan, banyak perkara yang kita alami di tengah keluarga kita, bersama dengan tetangga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Meskipun tidak semua orang ingin merasakan sakit hati, tetapi terkadang kita merasakan sakit hati itu di dalam kehidupan ini. Namun bersama-sama melalui kisah dari Yusuf, mari kita bersama-sama memerdekakan diri kita dari beban masa lalu. Memerdekakan diri kita dari rasa sakit masa lalu. Sehingga benar-benar kita bisa melangkah
kepada kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Seperti yang sudah dialami oleh Yusuf. Kemerdekaannya untuk mengampuni saudara-saudaranya membuat ia merasakan kehangatan, keharmonisan keluarga yang ia rindukan selama ini. Kesempatan bersama-sama saudaranya ini dijadikan sebagai ruang untuk membangun kerinduan, bercakap-cakap, membangun cinta dan kasih. Sehingga anugerah kasih Allah tercurah di dalam kehidupan keluarga Yusuf. Dan mereka pada akhirnya mendapatkan pemulihan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita memerdekakan diri. Kehidupan kita di dalam kasih Yesus Kristus. Sehingga kita pun dimampukan untuk merasakan sukacita, kebahagiaan di tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saat itu bagi kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bersama-sama mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang mencintai, mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas keteladanan hidup yang Allah nyatakan melalui kehidupan Yusuf, supaya terjalin keharmonisan di tengah keluarga kami. Pendamaian itu akan terwujud ketika kami saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menyayangi dan memerdekakan diri dari beban masa lalu. Sehingga ya Tuhan, kami mampu menghayati sukacita di dalam kehidupan kami. Di tempat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi corona ini. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berkatilah para pemimpin kami, gugus tugas, dokter, perawat, bidan, dan orang-orang yang terlibat dalam pemberantasan atau pencegahan virus corona ini. Berkatilah ya Bapa mereka, sehingga dengan berkat kasih-Mu kami senantiasa dikuatkan untuk mengemban tanggung jawab ini. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang lepas dari kuasa Allah. Kami yakin segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan Allah kami yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, gereja, dimanapun gereja Tuhan berada. Secara khusus gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur ini. Berkatilah gereja Tuhan ini. Sehingga ya Tuhan, dengan hikmat kasih-Mu kami dapat menjalankan persekutuan ini dengan segala kehati-hatian dan kewaspadaan. Kiranya ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala bahaya yang bisa mengintai siapapun juga. Berkati juga para penatua diaken di jemaat Tuhan ini dalam setiap pelayanan mereka, keluarga mereka. Kiranya dengan kuat kasih-Mu kami dapat bekerja sebagai rekan sekerja Allah. Berkati juga warga jemaat pribadi lepas pribadi tengah pergumulan kami. Berkati kami yang bergumul secara ekonomi. Berkati kami ya Tuhan dan tuntun kami serta bimbing kami
untuk mengentaskan persoalan-persoalan di tengah keluarga kami, relasi kami dengan orang tua, dengan anak-anak kami. Bimbing kami ya Tuhan, sekiranya damai sejahtera keharmonisan itu ada di tengah keluarga kami. Dan di tempat ini kami juga berdoa bagi tim multimedia yang senantiasa menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan pelayanan dan penyediaan pelayanan online. Berkati ya Tuhan keluarga mereka, berkatilah pribadi mereka, sehingga ini menjadi berkat dalam setiap pelayanan di tempat ini. Dan kami menyurahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Allah. Dalam Kristus Yesus kami yakin dan percaya, kalau kawan yang sejati yang menemani hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kita. Kita yakin dan percaya Yesus sang kawan yang sejati akan senantiasa ada dan melindungi kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jumat 453 bait yang pertama, Yesus kawan yang sejati. Bersama-sama mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik, Bersuling dan Merdu.